masuk ke tanah air kita kan mereka sudah jauh lebih berwibawa daripada kita. Tidak mengherankan sih, namun bukankah itu hal yang tidak adil? Dari ketika saja kita dapat mempelajarinya gitu. Tapi hanya orang-orang seperti kita yang dapat pergi ke sini dan belajar di sini. Ya iya sih, tapi kan Halo, hai. Ada apa nih? Tahu nih teman-teman lagi mikirin dirinya sendiri. Ada apa? Gak apa sih, saya tiba-tiba sadar bahwa perbedaan di sini dan negara kita Indonesia itu jauh berbeda. Dari ekonomi, kebudayaan, pendidikan, teknologi. Di sini luar biasa indahnya. Oke, kita memiliki banyak yang sama. Saya juga merasakan tadi kalau kalian menginjakkan kaki di negeri ini, saya merasakan ada yang perbedaan di negeri ini, jangan di tanah air. Nah, ini cuma kayak kamu mah. Semenjak saat itu pelajar Indonesia yang menimba ilmu di tanah Belanda sering berkumpul bersama. Mereka yang awalnya membicarakan hal-hal yang ringan seputar kebudayaan Indonesia, semakin lama semakin antusias dalam melakukan perbincangan ini. Satu persatu pelajar Indonesia akhirnya tertarik untuk berpartisipasi dalam diskusi mereka. Setelah memiliki lingkaran yang cukup besar, akhirnya pada tahun 1908 mereka memutuskan untuk membuat perkumpulan dan menamakannya Indisvareniging. Karena merasa kurang puas, jika hanya melakukan diskusi antar orang dan Belanda saja, mereka mengundang salah satu tokoh berkeluarga negaraan Belanda yang peduli terhadap nasib orang Indonesia, yaitu Mr. Van Deventer, agar bisa mendapat informasi secara benar. Perhatian semuanya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan beberapa anggota baru kita. Alex. Pertama, nama saya Alexander Tamarakus. Cukup panggil saya Alex. Hatta. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatta. Dipanggil Hatta. Mohon kerjasamanya semua. Dan terakhir, kalian ingin buat pembahasan kita beberapa waktu yang lalu tentang perekrutan orang asli Belanda. Di sini saya mempunyai kawan yang saat ini dia sangat prihatin dengan keadaan tanah air kita. Halo, perkenalkan, nama saya Tentang Theodor Van Deventer. Kalian boleh panggil saya Van Deventer. Saya yakin dari kalian semua banyak mempunyai pertanyaan besar. Jadi jangan spontan bertanya ya. Dengan adanya Mr. Van Deventer, diskusi yang mereka lakukan semakin dalam, dan mereka pun akhirnya sadar bahwa bukan para pribumi saja yang khawatir akan keadaan Indonesia, tapi juga orang-orang Belanda sendiri. Kalimat demi kalimat terlontar sampai pada akhirnya pintu kemerdekaan terbuka. Ngomong kapan Indonesia merdeka? Gak mungkin yang kita nggak merdeka. Agak nggak mungkin sih, tapi ya mungkin saja. Ayolah teman, kenapa sih begitu? Indonesia musuh kita. Kalian tahu kan apa? Orang-orang seperti kita yang sudah melakukan wawasan, ilmu, pendidikan, tentu tidak bisa tinggal diam kan? Kita harus memberikan sesuatu pada tanah air kita agar menjadi lebih baik dan sejahtera. Saya juga. Saya juga. Bagaimana kan kalian buat? Yang kami sudah buktikan kemana-mana. Yang juga kirim Peringatan? ya kirim punya kita barang bukti. Gimana kamu di sini? Ini kan kita ada bisa. Oke, kita pergi dulu ya. Selamat ya. Kita telah mengubah nama organisasi kita dari Indisvareniging jadi Indonesia Vareniging. Dan saya menjadi sebagai ketua akan memperjuangkan tanah air kita tanpa ketangguhan. Saya sebagai bendahara, saya akan bekerja sama. Perhimpunan Indonesia terus melakukan perjuangan mereka dengan menerbitkan buku-buku lainnya. Namun setelah beberapa waktu muncullah usaha-usaha Belanda untuk menghambat pergerakan PI atau Perhimpunan Indonesia di negara Belanda maupun di forum internasional, antara lain melarang para orang tua mengirim uang atau bekal hidup anaknya di luar negeri. Kemudian juga meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Dan banyak yang menuduh para mahasiswa Indonesia sebagai penganut komunis. Merasa kesal, Belanda mulai penggerebekan untuk menangkap para mahasiswa Indonesia. Bukan hanya yang menimba ilmu di Belanda, namun juga di tempat lain seperti Perancis. Ternyata penggerebekan serupa dijalankan juga di tempat tinggal beberapa mahasiswa di negeri Belanda, antara lain kediaman Muhammad Hatta,
Pada saat penggerebekan dan penggeledahan tersebut, Muhammad Hatta sedang tidak ada di negeri Belanda, melainkan berada di Glen, Swiss. Ternyata tidak lama kemudian pada tanggal 23 September tahun 1927, 4 orang tersebut ialah Muhammad Hatta Nazir Datuk Pamoncak, Elai Sastroami Joyo dan Abdul Majid Joyo Diningrat. Setelah ditangkap masing-masing ditutup dalam sel kecil yang letaknya berjauhan, dengan demikian antara mahasiswa tersebut. Di masa krisis dunia pada tahun 1930 Perhimpunan Indonesia mengalami kemunduran dan semakin lama semakin tidak mendengar lagi. Hal ini disebabkan banyaknya tokoh Perhimpunan Indonesia yang kembali ke Indonesia. Sejak tahun 1930 juga majalah Indonesia Merdeka dilarang masuk ke Indonesia.